buat para cewek, jangan gampang kebaperan. Karena nggak semua cowok itu ngedeketin kalian tuh mau serius. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ridin DMY. Kali ini aku mau membahas yang question box aku dulu. Pertanyaannya itu kalau nggak salah pengalaman putus yang tak terlupakan. Nah, karena ini udah ada beberapa yang DM aku. Sebenarnya ini video ini dulu, baru video yang Q&A sama pemainnya titipannya Gusti. Cuman karena kita baru sempat jawab yang ini, karena kemarin tuh emang pasin bareng sama mereka, jadi ya langsung buruan aja deh kita langsung kerjain gitu. Ini bakal aku bacain ya. Namanya aku sebutin ya. Mau curhat kali masuk YouTube. Aku pernah punya hubungan backstreet gitu, orang tua si cewek nggak tahu. Awal ceritanya aku pernah satu kerjaan kurang lebih 2 bulan. Kemudian aku pindah area kerjanya, tapi setelah itu aku masih berhubungan sama dia lewat BBM waktu itu. Singkat cerita, aku nembak dia dan ternyata dia udah punya cowok. Dan setelah itu aku jaga jarak dong dengan jarang chat lagi sama dia, tapi dia ngambek dengan alasan karena dia udah dibikin berjatuh cinta sama si cowok ini. Itulah kelemahannya cewek, gampang baper. Jadi buat kalian para laki-laki, jangan gampang deketin cewek. Kalau cuma sekedar buat main-main ya mending gak usah deketin lah kalau kayak gitu. Akhirnya hubungan ini berlanjut walaupun aku tahu dia punya cowok dan cowoknya juga tahu bahwa dia pernah pergokin jalan sama aku. Tapi hubungan ini tetap berlanjut hampir 1 tahun pokoknya. Setiap dia off kerja, aku juga off kerja. Dan selalu setiap Rabu aku jalan sama cewek ini, dan sampai akhirnya cewek ini dilamar sama cowoknya itu. Karena orang tuanya berpikiran mereka itu baik-baik aja. Sampai padahal setahun terakhir tuh jalannya sama aku. Tapi ya udahlah, mungkin pelajaran buat aku, jangan sampai hubungan backstreet kembali. Walaupun aku dan cewek itu punya alasan kepingin rahasiain hubungan ini sampai benar-benar serius. Mungkin juga karena aku yang melanjutin hubungan meski dia juga udah punya cowok. Hubungan serius, tapi kalian menjalannya itu atas dasar kalian tuh selingkuh. Yang serius dari mana itu? Akhirnya dia pun menikah dengan cowoknya itu, meskipun jalannya sama aku akhir itu. Aku pun tetap datang ke pernikahan itu, inget banget tanggal nikahnya, tanggal 1 April 2018. Cukup dari aku dan mungkin bisa buat pelajaran juga buat yang senasib. Oke, itu gak baiknya ya kalau kalian ngejalanin hubungan backstreet terus abis itu kalian tuh kayak jadi orang ketiganya, itu sama aja kan ngeganggu hubungan orang lain. Kalau pesanku sih ya buat para cowok-cowok di luar sana, gak usah deketin cewek kalau emang kalian gak serius. Dan buat para cewek, jangan gampang kebaperan. Karena nggak semua cowok itu ngedeketin kalian tuh mau serius. Oke. Ini namanya aku samarin ya. Mbak, aku pernah pacaran sama seorang wanita yang aku cintai. Pada saat beda-beda. Nggak apa-apa, dingin dulu ya. Mbak, aku pernah pacaran sama seorang wanita yang aku cintai. Pada saat itu aku masih sekolah awal kelas 1 SMK. Sedangkan dia kelas 3 SMA. Pertamanya emang lagang-lagang aja sama dia. Terus pas pacaran udah 1,5 tahun, dia mulai berubah saat aku PKL di Jakarta pas kelas 2 SMK. Dan dia kerja di Solo. Jadi pas waktu aku PKL, aku sering berantem sama dia. Dan dia mulai berubah sikapnya. Dia jarang ngasih kabar, dia hubungin juga susah. Pas aku baru pulang PKL, aku diomongin sama temanku. Katanya pernah ngeliat dia jalan bareng sama mantannya di alun-alun Ngawi pas aku PKL. Aku coba tanyakan ke dia, awalnya dia nggak mau ngaku, tapi pas aku buka HP-nya ternyata akhirnya ngaku dan minta maaf ke aku. Akhirnya aku maafin, tapi pas H-3 ulang tahunku, nomor WhatsApp, FB, IG ku diblok semua sama dia. Terus akhirnya lost kontak sama dia, dan akhirnya aku diberitahu sama temanku dia ngepost foto seorang laki di FB, WhatsApp, IG, dan ternyata itu pacar barunya. Dan aku pun akhirnya mencoba mengikhlaskan dia sama pacar barunya, walaupun aku sama dia sampai sekarang belum ada kata putus. Maaf Mbak, aku balas question pertanyaan yang ada di snap IG-nya Mbak Ririn. Maaf ya Mbak, chat aku kepanjangan. Oke, nggak apa. Jadi kan kamu pacaran sama yang usianya selisih di atas kamu, terus kamu tinggal PKL, terus dia malah balikan sama mantan kamu. Ya udah, gak usah sedih. Kamu tuh laki-laki tuh menang milih, menang mencari. Kamu bakal bisa dapetin lebih dari
si cewek ini. Jadi kan kamu dikasih tahu ya kalau cewek itu nggak baik dalam hal apa? Dalam hal kesetiaan. Baru tinggal PKL aja udah apa namanya jalan sama mantan ya, apalagi nanti dia tinggal kerja jauh-jauh kayak gitu. Jadi buat aku sih itu emang menurut aku malah nggak apa-apa sih kamu ditinggalin. Kamu kan jadi bisa berfokus ke pekerjaan kamu. Umur kamu tuh masih muda, kamu mending giat belajar. Kalau sisa kamu lanjut kuliah giat belajar, kalau kamu kerja kerja keras dan terus kamu buktiin sama mantan kamu itu, kalau sama cewek itu yang belum ada kata putus itu, kalau kamu bisa sukses gitu. Nggak apa-apa nggak ada kata putus, emang kebanyakan orang tuh putus tanpa ada kata putus. Bingung kan? Ini ada lagi ya, Gato. Halo kak, aku pacaran udah dari kelas 2 SMK, dari zaman jelek-jeleknya dia sampai belum kenal skincare. Dia putus udah 7 bulan. Ini singkat cerita aja ya. Jadi dia tuh gak direstuin sama orang tuanya. Awalnya tuh direstuin dan setelah itu mereka berdua mau lanjut ke hubungan yang lebih serius, tapi orang tuanya gak ngizinin karena alasan beda kasta. Akhirnya mereka putus dan si cowok ini pacaran sama cewek lain, dan sama cewek lain tuh restuin padahal ceweknya itu nggak lebih baik dari yang dulu gitu. Itu sih pengalaman dia kalau aku ambil dari cerita ini. Maksudnya si curhat ini kalau memang nggak merestui kenapa nggak dari awal pacaran. Nggak apa-apa mbak, kayak itu banyak banget. Awal aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kita ditinggal karena alasan nggak direstuin orang tua. Aku nggak ngomong dari awal, itu kayak sempat terngiang-ngiang di pikiran, mau serius kok nggak jadi, mau serius kok jadi kayak gitu. Tapi yang namanya hidup itu pasti kan bakal ada bakal ada lika-liku. Jadi kamu tuh gimana ya? Maaf, kamu tuh nggak boleh sedih. Soalnya tuh gini loh, aku pernah di posisi itu dan aku bener sampai sempet down sampai 3 bulan. 3 bulan tuh aku nggak pacaran sama sekali. Jadi aku kayak nggak ngurung diri sih, kayak sempat kepikiran aja kenapa udah lama kan pacarannya gitu. Lah tapi setelah aku pikir-pikir, aku mikirin kayak gini, dia belum tentu mikirin aku. Terus habis setelah itu aku langsung berpikir kayak ya udahlah, kan dengan kayak gini aku bisa bebas main sama siapa aja, nggak ada yang larang, tapi aku harus tahu batasan. Nah setelah itu aku punya banyak teman dan akhirnya alhamdulillah setelah itu langsung ditawarin tuh jadi model video klipnya Mas Denny. Jadi itu juga ceritanya itu hampir sama kayak kehidupan pribadi aku sebelumnya gitu. Jadi buat kamu semangat terus, wanita semangat, semangat, semangat. Pokoknya kalian nggak boleh lemah, kalian harus tunjukin, fokus aja ke apa yang kalian sukai. Insya Allah nanti bakal dapatkan hasil. Oke, ini dari Anonymous. Punya pengalaman udah deket sama temen cewek selama SMA, pas akhir SMA baru jadian, terus kuliahnya beda kota, jauh-jauhan, akhirnya kan LDR. Terus gara-gara itu makin lama makin jauh, terus putus. Tapi mungkin salah di aku juga, aku bukan tipe cowok asik iso ngasih perhatian banget ke cewek, terlalu cuek juga mungkin, haha. Sedangkan yang cewek mintanya yang selalu diperhatiin. Bulat ya mbak. Kalau pengalaman mbak Rini sendiri gimana? Kalau aku sih LDR pernah, LDR nggak kuat aku putus. Emang sengaja aku putusin. Ya awalnya emang nggak suka sih. Cuman aku kayak gimana ya, kasihan aja gitu, dia udah jauh-jauh. Dan aku nyesel aku itu kayak nerima dia, soalnya kan kasihan kayak gitu akhirnya. Dia tahu kalau aku nggak suka gitu. Jadi sakit banget pasti. Ini ada nih dari terakhir pacaran pas lulus SMA. Jadi dia selingkuh 3 kali. So kayak gimana? Anu banget, kuat banget, dan ketahuan cuma itu, gak tahu yang lain. Dia minta maaf selalu aku kasih, dia minta kesempatan aku kasih, dia overprotective banget sampai aku gak boleh kemana-mana, harus di rumah terus. Udah di lockdown sebelum ada covid jadi boleh keluar kalau sama dia atau mama aku aja. Terus suatu hari dia tiba-tiba mutusin aku padahal gak ada masalah apa-apa, komunikasi baik-baik aja. Beberapa hari lalu masih ke rumah, aku tanya salahku apa, dia jawab aku nggak salah apa-apa, dia pengen putus dan ternyata dia kecelakaan pas malamnya. Dia nyalain aku, katanya semua ini salahku, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Astaga, bingung juga sih. Ya udah aku iyain kemauan dia, aku putusin dia. Aku iyain kemauan dia buat putusin aku.
Tapi ada juga setelah putus dia ngajak balikan. Katanya sih dia nyesel. Aku yang paling sabar ngadepin dia dan paling baik basi. Tapi aku nggak bisa karena aku diputusin tanpa sebab, sakit banget Beb. Iya emang tuh sakit banget ya. Kita udah sayang banget. Dan ternyata tuh dia malah selingkuh. Tapi kalau selingkuh itu emang susah hilang. Sifat selingkuh emang susah hilang. Aku paling malas sama cowok selingkuh. Jadi kalau misal udah tahu dia selingkuh, mending aku putusin aja kayak gitu. Saya kalau selingkuh susah diobatinnya gitu. Kecuali kalau ada kesalahan kecil kayak dia jarang ngajak kamu main, itu masih bisa kan kamu main sama teman kamu. Walaupun beda rasanya, tapi kayak kamu bisa menghibur diri sendiri. Tapi kalau misalnya selingkuh tuh udah susah, mending mundur aja. Sini ada dari terakhir ya, kak aku tipe cewek yang kasar sama cowok dan aku sekalinya sayang sama orang orang tuh kayak bucin banget. Aku putus udah 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang aku masih jomblo dan gak pernah bisa buka hati buat cowok. Padahal si mantan ini udah gonta-ganti cewek berulang kali. Ya gini, ini yang aku bilangin tadi. Aku pernah di posisi ini, jadi aku kayak sedih gitu. Kayak aku salah apa ya? Aku sampai kayak gini, sampai aku putus sampai kayak gini. Nah, pernah tuh ya aku suatu hari tuh aku berpikiran, kalau aku mikirin dia, dia mikirin aku nggak ya gitu. Belum tentu juga dia mikirin aku. Kenapa aku harus mikirin dia? Dan setelah itu aku kayak buka lembaran baru. Aku buat coba. Hobiku apa? Hobiku aku suka foto. Nah, aku foto tuh sama temen-temen dan akhirnya aku udah mulai lupa. Terus aku punya teman banyak nongkrong, sering nongkrong kan, tapi tahu aturan. Terus habis itu aku giat kerja. Alhamdulillah ada cowok yang mau sama aku. Jadi lelaki tuh bakal datang seiring kita memperbaiki diri. Kamu tuh gak usah khawatir dan coba buka hati kamu walaupun awalnya nggak senang, lama bisa seneng gitu. Oke, Oke, sekian dulu ya curhatan dari kalian. Gak curhatan sih, ini pengalaman ya. Ternyata pengalaman kalian tuh lebih daripada aku ternyata. Em, Pokoknya kita harus tetap semangat terus supaya apa namanya kita bisa terus melanjutin hidup dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau cinta itu bisa dicari, tapi kebahagiaan diri sendiri yang sulit dicari. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya. See you.